Emangnya perempuan bisa memimpin? Tentu bisa. Menjadi seorang pemimpin itu is not related to gender specific. Setiap perempuan memiliki hak untuk berperan di bidang mereka masing-masing dalam kehidupan, dan gak sedikit juga yang multiperan. Yuk kenalan dengan seorang perempuan inspiratif Indonesia yang menjadi role model kepemimpinan dalam hidup saya. Perkenalkan, dia adalah Mbak Indira Pratyaksa. Sekarang beliau berperan sebagai Vice President New Ventures di PT Pertamina Persero. Perjalanan karir dan skill beliau sangat menginspirasi saya dalam mengembangkan diri, baik di lingkup akademik maupun profesional loh. Yuk kita kepoin Mbak Ira tentang leadership dan self-improvement. Kalau konsisten untuk memastikan ini ya, motivasi untuk mencapai sesuatu gitu ya maksudnya, Sof ya? Yes. Ya, intinya gini sih, kalau aku work standar aku selalu tinggi gitu. Jadi kalau kita punya work standard tinggi, tentu kita akan selalu berupaya melakukan yang terbaik aja gitu ya. Niatnya tuh pokoknya do our best aja gitu kan, nggak mikirin nanti kalau misalnya apakah memang kita akan dapat apresiasi, itu tuh udah rezeki lah, ngikut gitu ya. Jadi kembali kepada kewajiban kita aja, apa yang harus kita berikan, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat, dan bagaimana kita bisa konsisten dalam mengimplementasikannya. Apalagi kalau syukur-syukur nih kita bisa menjadi role model ya. Artinya ketika kita konsisten antara apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itu kan ini ya, niscaya akan membuat kita juga jadi lebih meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu benar gitu kan, gitu. Jadi nggak ragu-ragu jadinya gitu. Itu sih paling. Ya kalau kemudian kita akan mendapatkan apa dari upaya terbaik kita itu, saya nggak pernah ngomong result. Saya nggak berorientasi pada result. Jadi saya melakukan ini supaya saya mendapatkan ini gitu ya. Tapi memang saya punya tujuan, misalnya saya mau S2 seperti yang Sofi sekarang dapatkan gitu ya. Ya I do my best gitu kan. Nah di dalam cerita my best itu saya juga harus menyiapkan diri, karena sukses itu kan disambut dengan bahagia gitu ya. Tapi kalau gagal ini kan juga perlu persiapan diri gitu ya. Jadi saya juga harus menyiapkan diri untuk sebuah proses gagal. Makanya untuk memitigasi jangan sampai kegagalan itu terjadi, maka saya akan melakukan effort terbaik saya gitu. Ya betul. Antisipasi lah ya. Jadi dari awal tuh sudah kita kalkulasi nih, resiko-resiko mana yang bisa berpotensi menyebabkan kita gagal. Dari situ baru kita antisipasi, kita susun rencana-rencana supaya ini nggak sampai terjadi, atau kalaupun akan terjadi itu minimum banget resikonya gitu ya. Nah terus jangan ragu untuk minta tolong, karena kita itu makhluk yang ini ya gak selalu sempurna lah ya. Jadi kita pasti butuh ya sekedar untuk stress release pun kita of course we need somebody else gitu. Jadi jangan malu, when you need someone you have to call them gitu loh. Jadi ya akui bahwa memang kita kadang butuh orang lain gitu. Terus yang ketiga, untuk gagal lalu belajar dari kegagalan. Jadi kegagalan itu nggak buat kita semakin terpuruk, tapi kita harus mengingat bahwa dari proses kegagalan yang ini saya mendapatkan lesson learned apa, sehingga itu memberikan poin pembelajaran yang bagaimana yang membuat saya akhirnya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Kan nggak seru kalau melakukan kesalahan yang sama melulu gitu. Jadi harus bisa belajar dari kegagalan gitu. Biar berkembang juga sih, karena kan kegagalan itu juga proses growth ya. Yes, tuh banget Kak. Ya, ini sebenarnya kalau ngomongin peran baru di New Ventures ada dua. Yang pertama peran di fungsinya, yang kedua peran dengan partnernya gitu ya. Jadi pertanyaan bagus nih. Yang pertama kalau domainnya saya kan sebelumnya di human capital 18 tahun ya Sob ya. Terus kemudian berubah, harus mikirin bisnis,
harus fokus kepada pengembangan bisnis baru Pertamina ke depan seperti apa, harus banyak melihat peluang, harus agile, harus dituntut cepat untuk merespon sesuatu gitu. Nah, kalau dulu ngurusin orang itu ternyata ribet, nggak seribet ngurusin bisnis, ya kan? Ngurusin bisnis itu ternyata lebih seru. Jadi saya belajar banyak hal baru ya. Ini adalah area untuk saya belajar gitu ya. Jadi saya harus aktif learning, harus banyak bertanya, harus engage dengan partner-partner baru. Itu quite challenging. For me it's a growth session gitu ya, seperti yang saya bilang, karena comfort zone aku itu ya di human capital udah kelar 18 tahun gue udah ngotak gitu ya ibaratnya. Jadi dapat yang ini yang baru tuh excited, passion itu tuh keluar semua gitu loh Sob. Karena memang ya tantangannya beda gitu ya, tantangan mengelola orang dengan mengelola bisnis gitu yang jadinya lebih seru gitu. Nah, di sini saya memang berinteraksi dengan mayoritas pekerja Pertamina, kan 60% itu adalah milenial ya. Jadi bagaimana menggerakkan mayoritas orang ini berpikir tentang membawa Pertamina ke depan seperti apa. Seru gitu, karena anak-anak muda itu kasih challenge dapat. Jadi tinggal mengasih ruang aja buat mereka. Kalau yang angkatan saya atau generasi di atas saya gitu ya, itu kan harus didorong-dorong karena semangat mereka untuk achievement orientation atau semangat mereka untuk ambil, untuk bisa eksis itu kan suka unggah-ungguh gitu ya, malah malu-malu gitu ya. Tapi kalau anak sekarang kan enggak, dikasih challenge hayu gitu kan, dikasih panggung hayu, mau dikasih tantangan apapun hayu gitu. Jadi seru malah jadinya bekerja dengan mereka dengan pace yang beda. Hanya saja karena tipenya juga ya nggak semuanya bagus lah ya dari millennials ini kan, perlu ada yang kita kelola bersama. Contohnya misalnya mereka agak-agak demanding gitu ya, terus misalnya mereka juga what's in it for me-nya juga agak kenceng misalnya begitu. Jadi itu yang harus saya kelola juga nih supaya balance gitu. Tapi seru, I really like it. Penting banget untuk menciptakan building working positive relationship. Jadi positif auranya gitu ya. Jangan berangkat dari kecurigaan, ketidakpercayaan, terus kemudian kepo-kepoin personal matters atau mengganggu dalam detail proses gitu loh. Anak-anak sekarang itu kan udah besar ya. Saya selalu bilang sama tim, oke, saya result orientation. Saya nggak peduli caranya bagaimana, tapi kalau saya kasih deadline jangan lebih dari deadline gitu. If you need me, ask me. If you need me, call me gitu ya. Jadi saya selalu ada buat kalian. Tinggal kalian mau menggunakan saya sebagai fasilitas atau enggak gitu. Tapi saya mau buat kalian dewasa, belajar buat keputusan, belajar mengelola resource, belajar mengelola keuangan, belajar untuk mengelola orang lain juga gitu ya. Nanti kalau kalian mentok silakan ke saya gitu. Nah, jadi yang paling penting pertama itu adalah positive working relationship-nya. Jangan buat mereka tidak nyaman, karena kalau mereka tidak nyaman itu mereka tidak akan bisa menjadi diri sendiri, akhirnya tidak muncul jiwa untuk produktifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun orang, siapapun dia, dari generasi manapun dia, setiap orang itu butuh perhatian. Dan perhatian itu sebenarnya adalah bagaimana kita melihat, oh orang ini kekuatannya apa, kekurangannya apa, sehingga kita mau mengembangkan dia seperti apa. Jadi saya harus memastikan kekuatan tim nih Sof. Misalnya ada tim saya yang memang orangnya tuh cenderung eksekutor, atau dia sukanya visioner, atau dia orangnya konseptor, atau dia memang administrator misalnya begitu ya. Artinya ketika ada sebuah kerja yang membutuhkan delivery cepat, maka saya akan serahkan sesuai dengan kategori pekerjaan tersebut. Tapi ketika ada pekerjaan yang bisa saya kelola untuk mengasah kemampuan teman-teman, maka saya akan ganggu comfort zone mereka. Artinya, contohnya misalnya ada ini target komunikasi. Ternyata ini kan waktunya masih bisa saya tata gitu ya. Saya ambil nih orang yang jago komunikasi, tapi ada orang yang tidak jago komunikasi. Saya paksa untuk belajar. Karena saya bilang, saya yakin kamu bisa. Jadi kita harus menanamkan diri juga kepada orang lain tentang keyakinan bahwa ada yang tidak bisa mereka lihat, dilihat oleh orang lain, dan itu akan kita optimalkan. Jadi membuka peluang kepada mereka untuk mengembangkan dirinya. Gitu.
Terus yang ketiga, jangan malu kalau kita nggak tahu juga, reverse mentoring gitu loh. Jadi saya juga nggak sungkan, nggak ngaku terus yang paling jago, yang paling pinter, yang harus tahu semuanya. Saya kalau nggak tahu saya nanya, atau saya minta diajarin, atau saya minta dibimbing sama mereka. Itu membuat mereka kadang-kadang merasa dihargai gitu ya, bahwa oh I can do something for you gitu loh. Nggak cuman saya yang kasih direction atau saya kasih order kepada mereka gitu. Jadi ada hubungan yang bisa kita balancing. Dan yang paling penting sebenarnya informal engagement itu penting. Jadi sekarang memang mungkin masih online, tapi dari saya sih mensyaratkan 2 minggu sekali kami olahraga bersama. Jadi kalau sesi olahraga bersama itu kan situasinya ketemunya informal ya. We can be ourselves kan, dengan style pakaian kita, dengan cara kita berkomunikasi, dengan cara kita tertawa, cara kita mau makan kan. We have a free time dan gitu ya. Jadi kongko sama mereka di situasi informal itu perlu diagendakan. Entah itu lunch bareng pergi kemana, atau kita nonton bersama, atau kita olahraga bersama, atau kita piknik bareng, atau melakukan banyak aktivitas di luar kantor bareng, itu perlu diagendakan. Supaya kita jadi lebih memahami orang per orang itu seperti apa. Nah kalau sudah ketemu, kita bisa mapping orang ini begini, bisa profiling orang ini seperti ini, mengoptimalkan mereka tuh rasanya akan lebih mudah gitu. Guys, buat kalian itu knowledge itu satu keahlian, tapi jangan lupa leadership skill itu menentukan kalian sukses atau enggak. Jadi asah leadership skill ya, pastikan kalian memanfaatkan networking, itu juga modal yang membuat kalian nanti akan bisa sukses di kemudian hari. Dan yang ketiga, jangan lupa doa orang tua gitu ya. Jadi kalian besar karena orang tua, harapkan support mereka dan pastikan mereka memberikan doa yang terbaik untuk anak-anak. Sukses deh. See you on top.